Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mr. Slime. Kali ini Mr. Slime hadir dalam pembahasan soal UTBK Fisika. Selamat mengikuti. Nomor 16. Sebuah balok M dihubungkan dengan balok M besar dengan menggunakan tali ringan tak elastik melalui sebuah katrol. Ketika balok M dilepaskan sehingga jatuh sejauh X, balok M bergerak ke atas sepanjang bidang miring. Ketika bergerak, balok M mengalami gaya gesek konstan F. Berapakah proses panas yang dihasilkan oleh gesekan dalam proses ini? Oke, ini tadi ada kata-kata tali tak elastik, ringan tak elastik. Ringan itu artinya massa tali diabaikan, tak elastik itu artinya talinya tidak bertambah panjang karena tertarik, sehingga dari kata-kata itu dapat disimpulkan bahwa kalau balok M itu berpindah sejauh X ke bawah ini, sejauh X, maka perpindahan sebesar X juga dialami oleh balok M kecil. Jadi balok M kecil berpindah ke atas sejauh X juga. Nah, gaya geseknya ini sudah diketahui, yaitu konstan sebesar F. Jadi tidak ada gaya gesek lain selain F ini. Nah, kalor yang terjadi itu Q, ya, itu sama saja dengan usaha oleh gaya gesek. Nah, usaha oleh gaya gesek adalah besarnya gaya gesekan kali perpindahannya. Jadi kalau begitu, kalor yang dihasilkan sama saja dengan usaha yang dilakukan oleh gaya gesek. Oke, jadi jawabannya adalah A. Oke, nomor 17. Sebuah sumber getar S terikat pada tali yang telah bergetar selama 10 detik. Jadi ini T sumber ya. T sumber 10 detik. Frekuensinya 2 Hz. Amplitudo 10 cm atau 0,1 meter. Panjang gelombang lambda setengah meter. Titik P berjarak 5 meter dari S, berarti X. Nah, diminta simpangannya berapa. Itu maksudnya gini, titik sumber getarnya adalah S, kemudian ini akan bergetar membentuk gelombang itu. Nah, titik P ada di sini. Nah, ini simpangannya berapa? Ini maksudnya gini. Oke, jaraknya dari sini sampai sini adalah X. Oke, kita tulis dulu persamaan gelombangnya. Y sama dengan A sin omega T min Kx. Amplitudonya 0,1 sin omega adalah 2πf, jadi 2pi kali 2 T nya 10 min K 2pi per lambda, lambdanya setengah, X nya 5, jadi sama dengan 0,1 sin 40pi min 2pi dibagi 2 adalah dibagi setengah adalah 4 kali 5 20pi. Oke, 0,1 sin 40 kurangi 20pi adalah 20pi. Oke, 20pi itu artinya, jadi 20pi itu sama saja kelipatan 10 dari 2pi. Jadi sama aja dengan sudut di titik asal titik 0,0 atau titik 0, oke, 0 derajat. Jadi sama saja YP sama dengan 0,1 sin 0 sama dengan 0. Oke, simpangan di titik P berarti 0. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Oke, berikutnya nomor 18. Sebuah balok bermassa 2 kg
mula-mula diam ya, mula-mula diam di titik C ya, berarti ini VC nilainya 0. Dilepaskan dari puncak bidang lengkung yang berbentuk seperempat lingkaran. Jadi CA ini seperempat lingkaran dengan jari-jari R, ya artinya ketinggian balok C terhadap titik A itu adalah sama dengan jari-jarinya. Kemudian balok meluncur pada bidang datar dan berhenti di B berjarak 3 meter dari titik awal bidang datar A. Jika bidang lengkung tersebut licin, jadi di sini licin, tidak ada gesekan. Jika bidang lengkung tersebut licin, oke, sedangkan gaya gesek antara balok dan bidang sebesar 8 Newton, berarti ini kasar ya. Nah, jadi balok nanti sampai di sini. Nah, setelah di sini VB-nya 0. Karena berhenti. Oke, secara konsep begini. C sampai ke A itu adalah peristiwa perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Kemudian A sampai B itu adalah energi kinetiknya, perubahan energi kinetiknya itu sama dengan usaha dari A ke B oleh gaya gesek. Oke, kesimpulannya berarti langsung aja C ke B. Jadi C ke B adalah peristiwa energi potensial menjadi usaha AB. Energi potensial adalah MGH. MG hanya sama dengan R. WAB adalah gaya geseknya kali 3. Masanya 2, G nya 10 kali R sama dengan, jadi R sama dengan 24 dibagi 20 sama dengan 1,2 meter. Oke, jadi jawabannya adalah C. Oke, nomor 19. Stasiun luar angkasa melakukan revolusi sebanyak 15,65 kali dalam sehari orbitnya mengelilingi bumi. Jika dianggap orbitnya lingkaran, ketinggian stasiun luar angkasa tersebut dari permukaan bumi, jika massa bumi 5,97 kali 10 pangkat 24 kg dan jari-jari bumi 6,38 kali 10 pangkat 6 meter adalah, jadi begini, sebut aja ini bumi, jari-jarinya R besar nih bumi, kemudian ada satelit S ya. Dia berada pada ketinggian H ya. Kemudian dia mengelilingi bumi, namanya revolusi ya. Dalam sehari itu ada 15,65 kali. Jadi kalau begitu untuk satu kali putaran ya, satu kali putaran itu satelit membutuhkan waktu namanya, waktu satu kali putaran namanya periode ya, T satelit sama dengan satu hari itu 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik dibagi 15,65 sekon. Oke. Kemudian dalam kasus ini adalah gaya gravitasinya merupakan gaya sentripetal. Ini Fs sentripetal merupakan gaya gravitasi. Jadi F gravitasi itu sama dengan F sentripetal, FSP. Gaya gravitasi adalah G M bumi kali M satelit dibagi, nah jarak dari satelit sampai ke pusat bumi itu adalah R plus H dikuadratkan, ini rumus gravitasi Newton. Oke. Gaya sentripetal adalah M omega kuadrat R. Oke, M nya kita coret kayak gini. Nah, omega itu adalah 2pi dibagi periode satelit, sehingga nanti didapat R plus H.
maka didapat R plus H pangkat 3 sama dengan G kali M per sehingga Gm dibagi omega kuadrat. Nah, sehingga diperoleh R plus H sama dengan Gm bumi per omega kuadrat pangkat sepertiga. Dengan memasukkan data-data yang ada, di mana G itu tetapan gravitasi umum, nilainya 6,67 kali 10 pangkat minus 11, maka diperoleh, ini langsung tidak saya tampilkan di sini, hanya ketemunya 370 km. Oke, jadi jawabannya adalah B. Oke, berikutnya nomor 20. Sebuah gelas kayu kuno yang ditemukan di situs arkeologi memiliki aktivitas radiasi 2,1 becquerel. Sedangkan kayu sejenis yang baru ditebang dari pohonnya memiliki aktivitas radiasi 8,4 becquerel. Bila waktu paruh karbon 14 5.730 tahun, maka perkiraan usia gelas kayu tersebut adalah. Oke, jadi begini, dan bahwa dalam pohon-pohonan itu mengandung karbon. Di antaranya adalah karbon 14 yang bersifat radioaktif. Pada saat baru ditebang itu 8,4 ya, dengan sedangkan kayu sejenis ini tinggal 2,1, berarti ini artinya aktivitas sisa itu 2,1 Becky, aktivitas awal itu 8,4 Becky, waktu paruhnya adalah 5.730 tahun, yang diminta adalah lama peluruan atau usia gelas kayu kuno tersebut. Oke, ini jadi rumusnya adalah aktivitas sisa sama dengan aktivitas awal kali setengah pangkat T per T paruh. 2,1 ini 8,4, berarti dibagi saja, jadi 2,1 dibagi A0, A0 nya berapa? 8,4 sama dengan setengah pangkat T per 5.730. 2,1 dibagi 8,4 adalah seperempat. Seperempat itu setengah pangkat 2. Ini artinya bahwa T per 5.730 sama dengan 2, maka T sama dengan 2 kali 5.730 tahun, sama dengan 11.400. Oke, jadi jawabannya adalah C. Oke, sekarang nomor 21. Sebuah bunyi 80 dB terdengar dari suatu sumber yang terletak 10 meter. Oke, kita cut di sini dulu. N1 sama dengan 1, R1 sama dengan 10 meter, TI1 sama dengan 80 dB. Oke, sampai sini ya. Jika jumlah sumber menjadi 100, berarti N2 sama dengan 100, R2 100 meter. Yang ditanya adalah TI2. Oke, jadi dalam hal ini adalah ada pengaruh banyak dan pengaruh jarak, maka kita kombinasi kedua rumus itu menjadi TI akhir sama dengan TI1
ditambah 10 log N dikurangi 20 log R2 per R1. Jadi suku yang ini adalah pengaruh banyak, sedangkan yang ini adalah pengaruh jarak. Kalau banyak itu menambah, kalau jarak mengurangi. Oke. TI satunya berapa? 80. Oke, TI 1 80 ditambah 10 log 100 min 20 log R2 100 dibagi R1 10. 80 plus log 100 itu 2 kali 10 20 min 20 kali 100 dibagi 10 adalah 10 log 10 1. Jadi ini bisa dicoret kayak gini, jadi jawabannya 80 dB atau tetap. Oke, jawabannya adalah C. Anda paham? Oke, nomor 22. Nah, bisa diperhatikan rangkaian seperti ini ya. Besar pada gambar di bawah agar arus mengalir di R3 sama dengan 1,8 ampere adalah, ini maksudnya besar E ya, GGL. Oke, kita amati bahwa rangkaian seperti ini kalau kita potong-potong kayak gini, maka ini adalah paralel ya, ada 3 paralel lagi. Oke, kita asumsikan dulu arus yang melewati ini rangkaian yang paling kiri, misalkan I besar, arus mengalir dari kutub positif, saya tulis kayak gini, I besar, ke kanan masih I besar, kemudian di sini bercabang, di sini harus masuk, maka harus ada arus keluar, betul aja nih I1, sedangkan yang sini adalah I2. Jadi ini arusnya sini, sedangkan ini ke sini, yang ini ke sini. Oke, maka berlaku begini, R1 kali I ya, saya membacanya dari bawah ke atas pada ruas yang paling kiri, kemudian di sini mencapai kutub negatif minus 24. Itu nilainya akan sama dengan, kayak ini arusnya ke sana, ini ke sini, berarti minus ya, kita minus E minus 2 kali I1, itu nilainya akan sama juga dengan minus ini I2 ya, I2 kali R3. Oke, kita bisa menyelesaikan ini, yang ini dengan ini dulu. Oke, R1 3 kali I minus 24 sama dengan min 1,8 kali 7. 3I sama dengan minus 12,6 ditambah 24. 3I sama dengan berapa ini? 11,4. I sama dengan 11,4 dibagi 3 adalah 3,8 ampere. Oke, sekarang baru ini sama dengan ini, maka diperoleh min E min 2I1 sama dengan min I2 kali R3. Ini minus semua, kita bisa kalikan minus, maka diperoleh I2 nya tadi berapa? 1,8 kali R3 7. Oke, saya pindah ke sini. E plus 2I1 sama dengan 12,6. Oke, sementara berlaku I sama dengan I1 ditambah I2. I nya berapa? 3,8
I1 belum tahu, ditambah I2 nya 1,8, maka I1 sama dengan 2 ampere. Oke, ini saya masukkan ke sini, maka didapat E sama dengan 12,6 dikurangi 2 kali 2 4, 8,6 volt. Oke, jawabannya adalah C. Oke, nomor 23. Dalam percobaan Young dengan dua celah berjarak 0,09 mm, namanya D ya. D sama dengan 9 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min milimeter diubah ke meter berapa? Min 3. Oke. Jadi 9 kali 10 pangkat min 5 meter. Dan jarak celah ke layar tuh L ya, ini L dari D 180 cm 1,8 meter. Diperoleh jarak gelap pertama ke gelap ke-8 7,2. Ini P 7,2 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, gelap 1 sampai ke gelap berapa nih? 8. Itu N nya sama aja dengan 8 kurangi 1 berapa? 7. Nah, yang diminta adalah panjang gelombang, maka kita menggunakan dP per L sama dengan N kali lambda, sehingga lambda sama dengan D nya 9 kali 10 pangkat min 3, P nya 7,2 kali 10 pangkat minus 2 dibagi N nya 7, lambda L nya berapa? 1,8. Oke, kita coret sama ini. Kali 10 pangkat min 1. Oke, 7,2 dibagi 7 berapa nih? Oke, 7,2 dibagi 7 kira-kira 1. Oke, ini 1. Oke, ini tadi D nya adalah 9 kali 10 pangkat min 5. Oke, ini ada kekeliruan. Ini 10 pangkat min 5. Sehingga diperoleh setengah kali 10 pangkat min 5 min 2 min 7 min 1 dibagi min 1, 10 pangkat min 6 meter, sama aja dengan 5 kali 10 pangkat min 7 meter, sama dengan 500 nanometer. Oke, jadi jawabannya adalah C. Oke, ini sekarang nomor 24. Grafik kuat arus terhadap frekuensi pada rangkaian seri hambatan 8 ohm. Frekuensi maksudnya di sini adalah frekuensi sudut omega. Induktor 0,35 Henry dan kapasitor variabel ditentukan seperti grafik pada gambar. Besarnya tegangan pada kapasitor namanya VC. Oke. Saat terjadi resonansi. Oke, pada saat resonansi terjadi hal-hal demikian. Z nya itu sama dengan R, sementara I adalah E per Z. Karena Z nya R berarti Z nya minimum, maka pembaginya minimum, maka arusnya maksimum. Oke, jadi ini adalah arus maksimum, ini adalah I maksimum. Kenapa Z sama dengan R? Itu karena XL sama dengan XC. Itu artinya VL sama dengan VC.
Berarti mencari tegangan kapasitor atau tegangan ujung-ujung kapasitor sama saja mencari tegangan ujung-ujung induktor. VL sama dengan Imax kali XL. VL nya I maksimumnya, XL adalah omega kali L. Oke, I max nya berapa? 0,5. Omega pada saat I max berapa di sini? Oke, 80. L nya berapa? 0,35. Jadi 40 ya, 0,5 80 40 kali 0,35 volt sama dengan 14 volt. Oke, jadi jawabannya adalah E. Oke, sekarang nomor 25. Sebuah elektron beredar mengelilingi inti atom memenuhi model atom Bohr pada kulit L dengan kelajuan V. Jari-jari lintasan elektron pada keadaan dasar adalah R besar. Jika M adalah massa elektron, E adalah muatan elektron, dan K konstanta kolom, maka kuat arus listrik pada orbit elektron tersebut adalah titik-titik. Oke, jadi model atom Bohr itu elektron itu berada pada kulit-kulit tertentu mengelilingi inti atom. Oke, jadi ini kulit pertama keadaan dasar namanya N1, nama lainnya K. Kemudian kulit kedua N sama dengan 2, namanya L. Oke, di elektron mengelilingi inti atom. Nah, keadaan dasar itu keadaan N1 atau kulit K, ini jari-jarinya R. Sedangkan pada kulit ke L sebut saja jari-jarinya R kecil. Oke. Nah, terdapat hubungan bahwa R itu nilainya N kuadrat kali R0. R0 nya adalah R. Jadi karena L itu adalah kulit kedua, maka R nya adalah 2 kuadrat kali R sama dengan 4 R besar. Oke. Nah, pada saat mengelilingi inti atom ini, gaya sentripetalnya merupakan gaya kolom. Jadi gaya kolom itu merupakan gaya sentripetal. Nah, gaya kolomnya itu adalah K, muatan elektron itu E, muatan inti juga sama dengan muatan elektron hanya bertanda positif, maka boleh ditulis E kuadrat per R kuadrat sama dengan gaya sentripetal M V kuadrat dibagi R. Oke, kemudian V itu adalah omega kali R, sehingga V kuadrat boleh ditulis omega kuadrat R kuadrat. Oke, kita masukkan ke sini, maka diperoleh KE kuadrat dibagi R kuadrat sama dengan M omega kuadrat R kuadrat per R. Kita coret yang ini, maka didapat omega kuadrat sama dengan K E kuadrat dibagi M R kuadrat. Oke. Omega itu adalah 2pi dibagi periode. Oke, omega adalah 2pi dibagi periode, sehingga diperoleh omega sama dengan akar dari KE kuadrat per. Oke, ini tadi R pangkat 3 M R kecil pangkat 3. Oke, ini nilainya sama dengan apa? 2pi dibagi T, sehingga didapat T sama dengan apa ini? Akar
dari M R pangkat 3 dibagi KE kuadrat kali 2B. Arus listrik I adalah muatan listrik yang mengalir dibagi periodenya, sehingga E dibagi 2P akar, langsung saya balik, KE kuadrat dibagi MR pangkat 3. Sehingga diperoleh akar E kuadrat E, berarti E kuadrat dibagi 2P akar K per M. Nah, R nya, R kecil berapa tadi? 4R, 4 pangkat 3 64 R pangkat 3. 64 di akar adalah 8 kali 2P adalah 16. Jadi I nya sama dengan E kuadrat dibagi 16P akar K per, oke ini terlalu mepet, oke, per M R pangkat 3. Ini tadi omega ya, omega ini 2P per T. Oke, jadi ini soal ini bukan sama dengan ya, kali ini mestinya kali, jadi opsinya agak keliru sedikit. Oke, jadi jawabannya apa? E. Oke, sekarang nomor 26. Pada peristiwa polarisasi cahaya karena pemantulan, arah sinar datang dan sinar bias saling tegak lurus. Sebab pada polarisasi cahaya karena pemantulan, jumlah sudut datang dan sudut bias 90 derajat. Oke, jadi begini. Ini bidang batas kedua medium, garis normal. Ini sinar datang, kayak gini. Ini sudutnya namanya sudut datang, dan ini sudut pantul. Nah, misalkan ini udara, ini air. Sinar datang menuju air dari udara, itu sebagian dipantulkan, sebagian akan dibiaskan. Dibiaskannya mendekati normal begini, ini sudut bias. Nah, pada saat sinar pantul dan sinar bias itu membentuk sudut 90 derajat, maka cahaya ini akan mengalami polarisasi. Jadi ini peristiwanya adalah peristiwa polarisasi. Nah, sudut datang sama dengan sudut pantul, ini 90 derajat, sementara ini adalah garis lurus, maka didapat P ditambah R itu harus nilainya seberapa? 90 derajat. Sementara I sama dengan P. Jadi kesimpulannya I ditambah R jumlahnya harus 90 derajat. Jadi ini benar saling tegak lurus. Ini antara pemantulan, ini yang dipantulkan sinar terpantul, sini sinar terbias. Arah sinar datang dan sinar pantul saling tegak lurus, benar. Polarisasi cahaya karena pemantulan jumlah sudut datang dan sudut bias 90 derajat, benar. Benar-benar dan berhubungan. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Nomor 27. Dua buah partikel bermuatan listrik terpisah oleh jarak sejauh R. Jadi ini ada partikel bermuatan listrik terpisah sejauh R. Partikel 1, partikel 2. Gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing partikel sama besar. Ya, sebut saja ini misalkan tanda bermuatannya positif, maka di sini ada namanya F1 karena pengaruh muatan kedua, yang sini adalah F2 karena pengaruh muatan 1. Itu berlaku F12 itu nilainya sama dengan F21, yaitu
Q1 Q2 per R kuadrat. Ini misalkan ini Q1. Oke, sorry, ini misalkan tandanya berlawanan ya, baik muatannya berlawanan yaitu tarik menarik maupun sejenis tolak menolak, itu besar kedua gayanya sama besar. Jadi bukan hanya karena keduanya berlawanan ya, jadi ini bisa berlawanan, bisa ya berlawanan atau tidak berlawanan itu selalu sama besar. Tapi dalam hal ini misalkan ini positif, ini positif, ini kan tolak menolak. Oke, ini arahnya sama apa berlawanan? Berlawanan. Ini berlawanan apa sama besar? Berlawanan. Berlawanan atau searah? Berlawanan. Jadi dalam fisika semua gaya interaksi, jadi gaya interaksi itu selalu sama besar. Tetapi yang berlawanan tidak harus sama besar. Ya, di dalam fisika dua gaya yang berlawanan belum tentu sama besar. Jadi yang ini betul, yang ini salah. Karena keduanya berlawanan menceritakan yang ini. Jadi jawabannya adalah betul, salah. Ya, bisa dicari di petunjuk. Oke, sekarang nomor 28. Pernyataan berikut yang benar mengenai gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu gelombang yang merambatnya tidak membutuhkan medium. Sifat transversal gelombang bidang elektromagnetik dapat ditunjukkan dengan polarisasi. Salah satu gelombang transversal itu dapat mengalami peristiwa namanya polarisasi. Nah, gelombang elektromagnetik termasuk gelombang transversal. Jadi ini benar. Di ruang hampa, kelajuan sinar X lebih besar daripada kelajuan gelombang radio. Sinar X maupun gelombang radio itu sama-sama gelombang elektromagnetik sehingga kecepatannya sama. Jadi yang ini salah. Kelajuan gelombang elektromagnetik tidak dipengaruhi oleh medium perambat. Kemudian yang keempat, gelombang elektromagnetik mempunyai panjang gelombang lebih besar daripada gelombang bunyi. Salah. Jadi gelombang elektromagnetik lambdanya itu lebih kecil daripada panjang gelombang bunyi. Ini benar ya. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Oke, sekarang nomor 29. Menurut Einstein, sebuah benda dengan massa diam m0 setara dengan energi m0 c kuadrat, dengan c adalah kecepatan rambat cahaya di ruang hampa. Apabila benda bergerak dengan kelajuan v, maka energi total benda setara dengan energi totalnya itu adalah E sama dengan N0 dikali gamma, di mana gamma sama dengan 1 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, sehingga E sama dengan E0 kali 1 per sama aja dengan 1 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, sehingga E sama dengan E0 nya adalah M0 C kuadrat bagi akar 1 min. Jadi jawabannya adalah 4 benar, 1 salah. 2 gimana 2 nih? Ini sama enggak nih? Coba yang ini benar apa salah? Coba kita ubah lagi nih. E sama dengan M0 C kuadrat per, ini kalau saya ubah menjadi C kuadrat min V kuadrat per, jadi kalau ini naik ke atas jadinya M0 C pangkat 3 ya per
min V kuadrat. Oke, jadi yang benar 4 saja. Oke. Oke, sekarang nomor 30. Dua buah bola identik itu artinya masanya sama, bentuknya sama gitu ya, dilempar bersamaan secara horizontal. Oke, jadi ini saya buat gedung ya. Nah, inilah, anggap saja gedung ini kita lempar ke horizontal ya. Bola pertama dilempar dengan kecepatan V0, ini V0 ya, dengan bola satunya adalah setengah V0. Dalam kasus ini kedua bola itu tingginya sama, jadi gerakannya adalah yang V0 karena nilainya V0 berarti jatuhnya di sini misalkan, yang setengah V0 nah jatuhnya di sini. Oke. Nah, bola dengan kecepatan awal setengah V0 mengalami percepatan lebih kecil. Oke, setelah lepas dari mulut ini, lantai gedung ini, dia percepatannya sama, yaitu percepatan gravitasi bumi yang arahnya ke bawah, sama. Ini juga ya. Oke. Sedangkan ke arah horizontal dia tidak mengalami percepatan karena itu GLB. Jadi satu salah. Kedua bola menyentuh tanah pada waktu yang sama. Nah, karena dia itu tingginya sama terhadap tanah, ini tanah ya, maka mencari waktunya tinggal urusannya adalah urusan vertikal, yaitu setengah GT kuadrat. Oke, karena tingginya sama pasti T-nya sama, jadi 2 benar. Bola dengan kecepatan awal V0 mencapai tanah lebih dulu. Oke, waktunya adalah sama tadi ya, jadi ini salah. Nah, pasti 4 benar. Bola dengan kecepatan V0 mencapai tanah pada jarak lebih jauh. Ya, yang V0 itu jaraknya lebih jauh. Ini dibandingkan ini. Ini yang sebut aja nih. Ini bola 1, ini bola 2, ini X1. Yang ini sampai sini adalah X2. Pastilah yang kecepatannya V0 dia bergerak lebih jauh. Oke, jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Oke, demikian pembahasan soal-soal UTBK untuk mata uji fisika. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.